Halo teman-teman semua, jumpa lagi di mata kuliah Etika dan Penulisan Akademik. Kali ini kita akan membahas tentang plagiarisme, satu isu yang sangat penting di dunia akademik. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana definisi sebuah plagiarisme itu, kemudian ruang lingkup dari plagiarisme, dan jenis-jenis dari plagiat. Kita juga akan membahas tentang kebijakan yang berlaku di kampus kita, Universitas Internasional Batam, juga sanksi-sanksinya tentu saja. Dan yang terakhir nanti kita akan membahas bagaimana cara menghindari plagiarisme. Yuk kita simak videonya. Ya teman-teman semua, dalam dunia akademik, plagiarisme merupakan isu yang sangat sensitif. Untuk itu kita harus berhati-hati karena ini menyangkut kode etik. Sudah banyak kasus plagiarisme dalam dunia akademik, mulai dari mahasiswanya, dosen, bahkan sampai ke tingkat rektor. Sebagai insan akademik, kita harus mampu untuk menghormati, mengakui, dan memberikan penghargaan atas karya orang lain. Karena pada dasarnya, karya ilmiah yang kita buat berdasarkan ilmu pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Nah, bentuk penghargaan kepada hasil karya orang lain bisa berupa pemberian sumber referensi jika kita menggunakannya dalam karya ilmiah kita. Nah, dalam hal ini kejujuran dalam memberikan sumber referensi dan atau kutipan sangat dibutuhkan. Sebutkan dengan jelas sumber referensi atau kutipan sehingga akan terlihat mana yang hasil karya kita, mana yang bukan. Lalu, apa itu plagiarisme? Ya, ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiarisme. Di sana disebutkan definisi plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyebutkan sumber secara tepat dan memadai. Sedangkan di sumber lain disebutkan di Merriam-Webster Dictionary menyebutkan bahwa plagiat atau plagiarism adalah the act of using another person's words or ideas without giving credit to that person. Ya, sumber lain yang Anda bisa cek misalnya di www.plagiarism.org. Di sana disebutkan apa itu plagiarisme, kemudian bagaimana cara menghindarinya, dan tools apa yang bisa Anda gunakan untuk mengecek apakah sebuah karya ilmiah itu plagiat atau tidak. Lalu, apa saja ruang lingkup dari plagiarisme? Yang pertama, ketika kita mengutip istilah, kata-kata, dan atau kalimat orang lain, data atau informasi tanpa memberikan tanda kutip dan menyebutkan identitas sumbernya secara memadai. Memadai dalam hal ini yang dimaksud adalah kita harus menuliskan sumbernya secara lengkap dan harus bisa dilacak. Kemudian yang kedua, ketika kita menggunakan gagasan, pendapat, pandangan, atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya dengan memadai. Jadi, tidak hanya kata-kata saja, tapi gagasan ataupun pendapat, pandangan ataupun teori orang lain, jika kita tidak menyebutkan sumber identitasnya dengan baik, maka bisa dianggap sebagai plagiat. Yang ketiga, mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Ini jelas sekali bahwa karya orang lain tidak bisa langsung kita akui sebagai tulisan sendiri.
Kemudian yang keempat, ketika kita melakukan parafrase atau mengubah kalimat ke dalam susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya, tapi kita tidak menyebutkan sumbernya, ini juga bisa dianggap sebagai plagiat. Kemudian yang kelima, ketika kita menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan atau telah dipublikasikan orang lain seolah-olah sebagai karya sendiri. Ini sama artinya kita misalnya menyerahkan karya skripsi kita yang sebenarnya adalah skripsi dari kampus lain atau orang lain, tapi kita ajukan sebagai skripsi kita sendiri. Ini juga dikatakan sebagai plagiat. Nah, apa sih jenis-jenis dari plagiarisme? Yang pertama adalah word of word plagiarism. Kemudian ada plagiarism of source, plagiarism of authorship, dan self plagiarism. Word of word plagiarism yaitu ketika kita menggunakan kata-kata penulis orang lain sama persis tanpa menyebutkan sumbernya. Jadi pada intinya sebenarnya kita boleh menggunakan kata-kata penulis orang lain bahkan sama persis, tapi kita harus menyebutkan sumbernya dari mana. Kemudian plagiarism of source itu artinya memberikan sumber referensi yang tidak jelas atau tidak dapat dilacak. Meskipun kita sudah memberikan sumber referensinya di dalam karya ilmiah kita, tapi kalau misalnya sumber referensi tersebut tidak memberikan cukup informasi agar bisa dilacak, itu artinya juga sebagai plagiarism. Jadi bisa dianggap karya ilmiah kita sebenarnya karya ilmiah abal-abal atau tidak jelas sumbernya. Kemudian yang ketiga, plagiarism of authorship maksudnya adalah mengakui karya orang lain sebagai karya sendiri. Nah, biasanya karya yang dimaksud adalah karya-karya seni seperti musik, tarian, dan yang lain-lain. Nah, kemudian self plagiarism artinya adalah mempublikasikan suatu artikel milik sendiri secara berulang tanpa perubahan signifikan. Artinya adalah misalnya kita memiliki paper atau artikel yang kita tulis, kemudian kita terbitkan di salah satu jurnal, kemudian kita terbitkan lagi di jurnal lain dengan mungkin judul yang hampir mirip tapi tidak berubah secara signifikan isinya. Ini juga bisa dikatakan sebagai plagiarism. Nah, bagaimana cara menghindarinya? Untuk tugas perguruan tinggi, semua dokumen-dokumen yang penting seperti skripsi, tesis, laporan KP, laporan penelitian, ataupun dokumen-dokumen lain harus disertakan surat pernyataan orisinalitas. Jadi surat ini ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan di atas materai 6000 dan ditandatangani juga oleh dosen pembimbing masing-masing. Kemudian yang kedua, karya ilmiah yang akan dipublikasikan harus lolos cek orisinalitas. Setiap karya ilmiah yang akan dipublikasikan harus mendapatkan surat dari perpustakaan, yaitu surat bebas plagiat. Kemudian yang ketiga, perguruan tinggi juga wajib atau kampus kita juga wajib mengawasi pelaksanaan kode etik yang menyangkut tentang plagiarisme. Bisa melalui penetapan SK, panduan pencegahan plagiarisme, dan panduan penulisan karya ilmiah. Mengenai kebijakan terkait plagiarisme, UIB telah menetapkan SK Rektor tentang pedoman pencegahan dan penanggulangan plagiat di lingkungan Universitas Internasional Batam. Dalam SK tersebut dijelaskan apa itu plagiat dan bagaimana ruang lingkup serta pelakunya,
cara-cara pencegahannya, hingga sanksi yang akan diberikan jika Anda terbukti melakukan plagiat. Pada pasal 11 disebutkan, jika terbukti Anda melakukan plagiat, Anda akan mendapat sanksi, mulai dari sanksi teguran, tertulis, pembatalan ijazah, hingga sanksi pidana. Jadi, meskipun Anda telah lulus dari suatu program studi, Anda masih bisa dijerat oleh pasal ini. Lalu, bagaimana tugas mahasiswa dan dosen untuk menghindari plagiarisme? Yang pertama, ingat tanda kutip. Jika Anda menggunakan kalimat orang lain, jangan lupa berikan tanda kutip di antaranya. Kemudian, berikan sumber referensinya dari mana. Yang kedua, jika Anda melakukan parafrase atau mengubah struktur kata atau kalimat tanpa mengubah maksud idenya, Anda tetap harus memberikan sumber referensinya. Karena ide yang terdapat dalam kalimat tersebut berasal dari orang lain. Kemudian, di dalam karya ilmiah kita harus dilampirkan daftar pustaka. Jadi selain memberikan sumber referensi atau citasi pada setiap kalimat, ide, data atau informasi yang ada di karya ilmiah kita, Anda juga diwajibkan memberikan daftar pustaka yang memadai, yang bisa dilacak. Kemudian yang terakhir adalah jujur. Jujurlah dalam menyusun setiap karya ilmiah yang akan Anda akui sebagai karya ilmiah Anda sendiri.